أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah terutama atas nikmat ibadah di malam barokah ini. Terlebih dan khusus adalah nikmat masih diperjumpakan kita kembali dengan bulan Ramadan. Dan saya menyampaikan nasihat untuk diri kita bersama bahwasanya ketahuilah bahwasanya ini merupakan ijabah daripada doa kita setahun yang lalu. Sesungguhnya jemaah sekalian, semangat kita menunaikan ibadah di bulan ini sesungguhnya merupakan ekspresi yang sangat Allah sukai. Karena bentuk kesyukuran kita atas terkabulnya permintaan kita di penghujung Ramadan atau mungkin saat sholat Idul Fitri. Kita menangis kepada Allah. Harapan kita sangat tinggi kepada Allah. Ya Allah, pertemukan kami kembali nanti dengan bulan Ramadan. Merasa waktu itu kita ingat belum maksimal kita di Ramadan itu. Di ujung Ramadan terkadang doa itu kita panjatkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini mengkabulkan itu kepada kita semua jemaah sekalian. Mari kita syukuri nikmat Allah ini. Allah perjumpakan kita dengan Ramadan kembali dengan ekspresi yang baik. Salah satunya kalau digambarkan dalam dua surah dalam Al-Quran, Al-Kautsar, salah satu ekspresi syukur tatkala kita dapat nikmat adalah ibadah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Simbolnya adalah ibadah syukur itu. Begitupun yang tersirat di dalam surah Quraisy. Ketika Allah membentangkan nikmat kepada orang-orang Quraisy, salah satu puncaknya selain dari nikmat Allah dalam surah Al-Fil, di surah Quraisy mereka dimudahkan dalam mencari nafkah baik di rihlatas sita'i wassaif. Allah perintahkan mereka untuk bersyukur dengan cara falyabudu rabb hadzal bait. Makanya mas kalian berkomitmenlah dan dibuktikan tentunya kesyukuran kita kepada Allah nikmat bertemu dengan Ramadan ini. Karena doa-doa yang dahulu kita pernah panjatkan, kita isi kesempatan yang Allah masih beri ini dengan maksimal jemaah sekalian. Saya ulangi sekali lagi, maka kesungguh-sungguhan kita dalam mengisi Ramadan kali ini dengan rangkaian amalan ketaatan adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, di waktu yang singkat satu ayat yang mengawali tadabbur kita di malam barokah ini, surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang sangat hafal di telinga kita, bahkan mungkin di benak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayat. Potongan ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, persis juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, dan ya ayyuhalladzina amanu yang lain dalam Al-Qur'an. Ketika kita membuka minimal tafsir yang muktabar, contoh tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu, salah satunya dikutip beliau ketika menjelaskan ayat 104 surah Al-Baqarah. Kenapa angka 104? Karena inilah ya ayyuhalladzina amanu yang pertama di deretan surah Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jamaah sekalian, beliau mengutip perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Salah satu ringkasan ungkapan beliau yang dikutip adalah idza sami'tumullah ya, kalau Anda semua mendengar Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman. Firman-Nya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu far'aha sama. Pasang telinga kita baik-baik kepada ayat ini. Ada banyak kebaikan. Fa innal khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Ada kebaikan yang Allah suruh agar kita mengerjakan. Ada larangan yang Allah cegah. Jangan sampai kita mengerjakan larangan. Jangan sampai kita langgar jamaah sekalian. Karena pasti ada kebaikan di sana kalau kita mengikuti aturan ini.
termasuk ku anfusakum wa ahlikum nar, termasuk kutiba alaikum siyam, dan deretan ayat-ayat yang diawali dengan hai orang-orang yang beriman. Jamaah, kita kaitkan dengan Ramadan ayat ini. Allah memerintahkan bahwasanya perintah pertama kali adalah menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita dulu, solehkan diri kita, barulah wa ahlikum, keluarga kita. Sering kita mendapatkan contoh ilustrasi yang paling gampang saja. Pramugari ketika safety briefing atau mungkin sebelum penerbangan lah, itu kita diperintahkan ketika ada cuaca buruk atau hal yang tidak baik, ketika harus menggunakan baju pelampung, maka siapa dulu yang memakai? Kita dulu jamaah. Baru nanti orang-orang yang bersama kita, orang-orang yang kita pangku. Sebenarnya itu adalah praktek simpel sebenarnya. Bahwa saya menyelamatkan itu ya kita dulu. Dalam redaksi doa yang sering dibahas di kajian dengan judul usia 40 lah. Ya, Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an anshkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Di ujung doa ada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, solehkanlah dzurriatku. Keinginan yang sangat fitrah jamaah sekalian, kita pingin anak-anak dzurriat di sepeninggal kita yang akan melanjutkan sujud rukuk kita, mereka adalah anak-anak yang soleh. Tapi lihat bagaimana lanjut redaksinya. Seakan kita tertampar jamaah, ditegur dengan redaksi doa yang kita baca sendiri. Ini nunjuknya bukan ke depan dulu. Kamu anakku, kamu harus begini. Tapi Quran memberikan isyarat. Siapa yang mengatakan ini? Kita orang tua yang menginginkan kesolehan dari dua generasi. Maka soleh itu harus mengupgrade dirinya menjadi musleh. Solihun li ghairi. Kita mulai peduli dengan lingkungan kita. Ramadan adalah merupakan madrasah yang sangat tepat yang Allah hadirkan jamaah sekalian. Karena sesungguhnya kita dilatih hari ini untuk beribadah. Tak cukup kita puas dengan mengejar fadilah keutamaan yang telah dibentangkan banyak dalam ayat maupun hadis Nabi khususnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jamaah sekalian, mari kita nikmati sajian Ramadan itu, ibadah rangkaian dalamnya bersama keluarga kita. Artinya ketika kita mengetahui pahala daripada infak, maka kita ajarkan itu. Berapapun nilainya, karena sesungguhnya keteladanan adalah merupakan syarat mutlak agar lebih mudah diikuti daripada kita kemudian sekedar berbicara. Bukankah jemaah sekalian, Allah takdirkan indera pertama kali manusia itu sam'a dulu barulah basar. Jemaah sekalian, mendengar dulu baru melihat, baru terakhir fuad. Sesungguhnya keahlian yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita, ternyata melihat itu fase proses berikutnya di fase perkembangan anak jamaah sekalian yang sangat kuat. Setelah mendengar, ketika anak-anak sudah mulai di atas 5 tahun ke atas, fase-fase persiapan kita menjalankan beban syariat, fase-fase sebelum masa taklif itu jamaah sekalian, sebelum dia menjadi mukallaf. Maka penglihatanlah yang paling sangat dominan. Dan penglihatan itu terkait dengan contoh keteladanan. Kita akan lebih mudah refleks mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Dan itu fase anak-anak kita jemaah sekalian. Maka kita bisa bayangkan, di Ramadan ini kita telah mencontohkan kebaikan. Tidak pernah kita mencontohkan menyentuh mushaf Quran. Tidak pernah suara kita terdengar oleh mereka kita membaca Al-Quran. Tidak pernah kita kemudian dilihatnya, kemudian kita bisa berbagi dan menjadi lebih dermawan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Tak pernah dilihat jemaah sekalian. Meski sekian kali hadis kita bacakan tentang bagaimana kedermawannya Nabi SAW, bahkan lebih daripada kencangnya hembusan angin, sungguh itu lebih berat dijalani ketika tidak ada namanya keteladanan. Inilah momentum jemaah sekalian, bahwasanya menjaga diri dari panas api neraka, yes, kita sudah melakukan. Tapi pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mulai berangkat berikutnya? Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita? Redaksi ayat ini jamaah sekalian juga persis dengan praktek para nabi dahulu dan orang-orang soleh berdoa. Bahwasanya berdoa kepada Allah kebaikan atau bermohon agar terlindungi dari segala macam keburukan berawal dari diri kita itu. Bukankah yang ingin selamat dari fitnah bukan hanya anak-anak kita? Kita ingin kita pun orang tua selamat dari fitnah. Bukankah yang mungkin tertarik dengan lawan jenis, tertarik dengan kelimpangan harta dunia, kita yang lebih pertama kali dihadapkan dengan ujian itu jemaah. Maka Nabi Lut alaihissalam ketika khawatir lingkungan LGBT mempengaruhi kondisi keluarganya, maka beliau pertama kali berdoa kepada Allah adalah keselamatan untuk diri beliau dulu. Rabbi
najjini wa ahli, barulah kalimat berikutnya, mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku dulu. Barulah kemudian selanjutnya keluargaku dari perilaku apapun yang mereka kerjakan yang menyimpang itu. Begitupun dengan redaksi doa ayah kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau pun juga mengajari doa demikian. Pertama kali untuk diri kita, barulah anak-anaknya. Ayat yang ke-35 surat Ibrahim, sering kita baca doanya. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkanlah, di ujung doa ini, selamatkanlah saya, jauhkan saya, hindarkan saya. Barulah anak-anak keturunan saya dari penyembahan berhala, dari segala macam bentuk kesyirikan. Jadi kita dulu jamaah sekalian. Tetapi jangan lupa soleh untuk diri kita akan dituntut kelak di hadapan Allah ketika kemudian tidak menjadi muslim. Udahlah, biar saya saja yang soleh, biar saya yang menikmati menurut Ramadan ini. Saya nggak peduli. Memang pertama kali harus diri kita sebagai teladan, Pak. Tapi kemudian kita share kebaikan itu kepada orang-orang terdekat. Jamaah sekalian, mudah-mudahan praktek-praktek ini dari beberapa ayat termasuk cara para nabi tadi berdoa, orang-orang soleh tadi berdoa, menjadi satu nasihat untuk kita bersama. Segala sesuatu itu kita menuntut, maka awelah tuntutan itu pada diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Seorang yang pingin generasinya rajin sholat, Nabiullah Ibrahim di ayat 40 masih di surat yang sama, berdoanya juga sama. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Siapa dulu yang dimintakan agar mudah menegakkan sholat? Saya dulu orang tua. Barulah wa min dzurriyyati. Dzurriyyat saya ya Allah. Jadi nggak bisa, kamu harus begini. Tapi kita tidak mengawalinya jemaah sekalian. Inilah momentum kita menjadi teladan ya di keluarga kita di Ramadan ini, latihannya dengan kesibukan-kesibukan yang mungkin di luar Ramadan kita miliki, mulailah kita punya luangkan waktu jemaah sekalian. Tujuannya adalah agar apa yang mereka lakukan lebih mudah karena ada teladannya. Contohnya siapa? Orang-orang terdekatnya. Jamaah kita sudah memiliki guru yang baik, lingkungan yang baik. Tapi ternyata 50% kehidupan mereka ada bersama kita, jamaah sekalian. Lingkungan sekolahnya 25%. Lingkungan pergaulannya 25%. 50% lebih banyak bersama kita. Sehingga terkadang apa yang diajarkan guru-guru yang saleh, teman-teman mengajari kebaikan, mencontohkan kebaikan, berhadapan dengan fakta di tempat tinggalnya, di tempat tidurnya, di ruang ada meja makannya, ayahnya tidak mencontohkan adab yang baik di dalam beragama, maka berat sekali kemudian meniru apa yang telah didapati dari 25% di sekolahnya jemaah sekalian. Hari ini ketika kita melihat generasi bagaimana perilaku dan sebagainya, sebelum kita mungkin menghujat, menyalahkan, mari kita sama-sama introspeksi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maudud pernah menyebutkan, "Fa tabartal fasada fil aulad fa'lam anna 'amatahu min qibalil aba." Kalau Anda mendapati banyak kerusakan hari ini pada generasi, ketahuilah sebab awalnya berasal dari ayahnya. Ini sebuah tamparan keras untuk kita jemaah sekalian. Berawal dari kita memberikan contoh dan teladan, menyerahkan dan menyandarkan kepada Allah pada puncaknya, karena hebatnya orang tua bukan karena titelnya panjang, tetapi siapa di belakangnya. Ketika Allah di belakangnya, maka kelemahan dia, ketidakberdayaan dia, dengan mungkin pengalamannya, ilmu yang mungkin terbatas, jadi apa Pak kalau kita salah satunya adalah dikit-dikit mengandalkan Robbi, Robbana, Robbi, dan semoga kita semua bisa mempraktekkan demikian. Bersama Allah jamaah sekalian, kita bisa mendapati bagaimana orang tua, orang tua kita dulu, bagaimana sekolah mereka. Kalau kita membandingkan anak-anak yang dari kampung dengan orang tua yang terbatas pendidikannya, kalau tidak bersama Allah dan Allah yang menjaganya, jadi apa Pak? Kemudian orang yang memberikan, kalau ini tidak berpendidikan orang tuanya pasti nggak jadi anak-anaknya. Tapi mereka adalah orang kuat yang dekat hubungannya dengan Rabbnya, tirakatnya kuat jamaah sekalian, maka itulah yang Allah akan membantu menyempurnakan kelemahan dan kekurangan kita. Senantiasa Rabbi, senantiasa Rabbana. Semoga Allah menyelamatkan kita dan menyelamatkan generasi kita. Barakallahu fikum jamaah sekalian, semoga nasihat kita bersama bermanfaat. Momentum Ramadan, momentum untuk menjadikan diri kita teladan, momentum untuk kita menyebar dan mengajak kebaikan. Jangan berpuas diri, cuman kita saja yang berbuat baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.